Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Novi Ramadhani dengan NIM 2286 dari Prodi PGSD 2022C. Sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Eri Rahmawati MPD. Jangan lupa disimak videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Siti, hadir ya. Amina, Roza, Tina, Ridwan. Itu yang di sebelahnya Ridwan itu siapa ya? Iya ya. Nggak masuk ya. Ada keterangan lain nggak ada ya. Ibu kasih A ya. Baik, hadir semua ya di sini ya. Oke, selanjutnya masih ada ingat pembelajaran minggu kemarin itu tentang apa? Baik, di sini Ibu akan memberikan materi. Tema 1 yaitu perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup, dan tema 1 ciri-ciri makhluk hidup ya. Untuk materi ini bisa disimak ya dengan baik. Di sini ada pertumbuhan perkembangan makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah pastinya bernafas, membutuhkan nutrisi, bergerak, bereaksi terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, beradaptasi, dan memerlukan suhu lingkungan tertentu. Yang pertama, bernafas. Makhluk hidup perlu bernapas untuk bertahan di habitatnya. Mereka menghirup oksigen dan mengeluarkannya dalam bentuk uap air dan karbon dioksida. Makhluk hidup bernapas dengan alat yang berbeda-beda. Sebagai contoh, manusia dan beberapa jenis hewan bernapas dengan paru-paru. Ada juga yang bernapas dengan insang, kulit, atau trakea. Sedangkan tumbuhan bernapas dengan lentisel, stomata, atau akar. Yang kedua, memerlukan nutrisi. Ciri-ciri makhluk hidup lainnya yaitu memerlukan nutrisi yang diperoleh dari makanan dan minuman. Nutrisi ini akan mendukung pergerakan makhluk hidup setiap harinya. Nutrisi ini juga bermanfaat sebagai sumber energi untuk memperbaiki atau mengganti kerusakan sel tubuh. Yang ketiga, bergerak. Makhluk hidup mampu bergerak. Pergerakan ini tak terbatas dari perpindahan tempat saja seperti yang dilakukan manusia dan hewan. Tumbuhan, misalnya, bergerak dengan mengikuti atau menjauhi rangsangan luar atau disebut juga gerak taksis. Sebagai contoh, bunga matahari yang bergerak mengikuti arah matahari. Yang keempat, peka terhadap rangsangan. Ciri-ciri makhluk hidup ini menjadi salah satu pembeda dengan benda mati. Makhluk hidup mampu menerima rangsangan atau tanggapan yang dikenal sebagai iritabilitas. Bentuk rangsangan ini bermacam-macam. Misalnya pada bunglon yang mampu mengubah warna tubuh sesuai lingkungan sekitar sebagai mekanisme perlindungan diri dari predator. Putri malu yang akan merunduk ketika daunnya disentuh, atau cicak yang melepas ekornya saat merasa terancam. Yang kelima, tumbuh dan berkembang biak. Makhluk hidup pasti tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu. Seperti bayi yang awalnya berukuran kecil lalu tumbuh besar saat beranjak dewasa, atau biji tumbuhan yang berkembang sempurna setelah mencapai usia tertentu. Kemampuan ini akan semakin optimal ketika didukung oleh asupan nutrisi yang baik. Yang keenam, beradaptasi. Kemampuan menyesuaikan diri merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya. Sedikitnya ada 3 cara adaptasi makhluk hidup, yaitu morfologis, fisiologis, dan tingkah laku. Morfologis artinya makhluk hidup menyesuaikan diri dengan mengubah organ atau struktur tubuh terhadap lingkungan. Adaptasi fisiologis berarti makhluk hidup menyesuaikan diri melalui fungsi kerja organ tubuh. Sedangkan adaptasi tingkah laku merupakan cara makhluk hidup menyesuaikan diri melalui perilaku untuk bertahan hidup. Yang ketujuh, reproduksi. Setiap makhluk hidup dibekali kemampuan untuk berkembang biak atau bereproduksi. Baik manusia dan hewan akan melahirkan individu baru sebagai penerus keturunannya. Sedangkan tumbuhan akan menghasilkan tunas atau biji agar bisa ditanam kembali.
Yang kedelapan, mengalami metabolisme. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah proses metabolisme. Makhluk hidup memerlukan metabolisme untuk mendukung kelangsungan hidup mereka. Tanpa metabolisme, makhluk hidup tidak mampu mengubah makanan menjadi energi dan mengeluarkan limbah dalam tubuhnya. Yang kesembilan atau yang terakhir, mengeluarkan zat sisa. Ciri lain dari makhluk hidup adalah mampu mengeluarkan zat buangan atau sisa dari dalam tubuh. Manusia dan hewan mengeluarkan zat sisa melalui urin, feses, dan keringat. Sementara tumbuhan mengeluarkan zat sisa berupa oksigen ketika proses fotosintesis dan karbon dioksida saat proses respirasi. Di sini saya mengambil contoh pertumbuhan dan berkembang biaknya kupu-kupu. Nah, sebelum kupu-kupu menjadi kupu-kupu dewasa, kupu-kupu juga melalui proses bagaimana prosesnya itu menjadi telur dulu. Telur berubah menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong, dan kepompong menjadi kupu-kupu. Sebelum kupu-kupu menjadi kupu-kupu dewasa, kupu-kupu juga ada tahapnya dari kupu-kupu kecil, remaja, dan dewasa. Seperti itu dan seperti yang ada di gambar contoh ini. Untuk contoh yang kedua, saya mengambil contoh perkembangan atau perkembangbiaknya ayam. Sebelum ayam dewasa menjadi ayam dewasa yang sempurna seperti yang ada di gambar, ayam juga mereproduksi yaitu menjadi telur. Telur akhirnya menjadi embrio. Embrio itu adalah tahap awal dari pertumbuhan. Setelah menjadi embrio dan telur akhirnya menetas. Muncullah anak ayam seperti yang digambar seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu telur menetas akhirnya menjadi anak ayam yang sempurna. Anak ayam juga tidak langsung menjadi ayam dewasa, tetapi juga melalui proses lagi. Anak ayam, ayam remaja, lalu ayam dewasa. Dan akhirnya menjadi induk lagi, mereka berkembang biak lagi, akhirnya bertelur lagi, dan seperti itu terus menerus ya untuk perkembangan dan pertumbuhan ayam. 1, 0, 0, 0 dibaca 1000. 2, 0, 0, 5 dibaca 2005. 3, 0, 4, 8 dibaca 3048. 4, 2, 1, 0 dibaca 4210. 5, 0, 7, 3 dibaca 5073. 6, 0, 0, 9 dibaca 6009. 7, 0, 6, 2 dibaca 7062. 8, 8, 8, 8 dibaca 8888. 9, 0, 5, 1 dibaca 9051. 1, 0, 0, 0, 0 dibaca 10.000. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.